Viral video Anies Baswedan membuktikan ijazah palsu. Sungguh dahsyat, luar biasa drama-drama politik di negeri ini. Anies Baswedan terlihat sangat bersemangat, bersuara lantang membahas tentang ijazah palsu, bahwa pelaku yang meminta dan yang membuat ijazah palsu harus segera ditangkap dan dihukum penjara karena telah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah, siapapun orangnya yang meminta dibuatkan ijazah palsu dan siapapun orangnya yang telah berani membuat ijazah palsu, maka harus segera ditangkap, diadili, dan harus segera dipenjara. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda, wahai para netizen? Benarkah pernyataan tersebut? Karena ini masalah politik, sehingga rakyat Indonesia yang masih sangat awam mengira bahwa para ulama dan kiai di Indonesia itu tidak boleh ikut campur masalah politik. Karena politik di Indonesia itu enggak pantas diurus oleh para kiai, para ulama. Yang pantas mengurus politik di Indonesia itu ya para preman, para bajingan, para pecundang, para pembohong, pendusta. Sedangkan para kiai, para ulama yang sudah terbiasa ngurus masyarakat, mendidik masyarakat yang awalnya bodoh dan awam, kemudian berubah menjadi masyarakat yang pintar dan cerdas. Setelah itu para kiai dan ulama dilarang, tidak boleh ikut membahas perpolitikan di Indonesia. Biarlah politik di Indonesia ini dibahas oleh para bajingan, para preman, dan para mafia. Itulah keinginan dari mayoritas rakyat Indonesia sampai saat ini. Lawang kami ketika mengkritisi tentang masalah pilkades, pilihan kepala desa, kami bermaksud untuk mengingatkan saudara-saudara kami sewarga negara Indonesia bahwa tatkala pilkades, pemilihan kepala desa itu tolong pilih orang-orang yang cerdas, yang baik, yang jujur meskipun gak punya uang. Tetapi di Indonesia gak peduli. Siapapun yang mencalonkan diri menjadi kepala desa, calon kepala desa, asalkan mampu memberikan uang paling banyak, itulah yang dipilih. Meskipun mereka adalah para preman, bajingan, begundal yang selalu meresahkan di masyarakat. Nah, setelah mereka jadi kepala desa, kemudian selama 5 tahun rakyat baru teriak-teriak minta tolong pada kiai dan ulama. Ini memang masyarakat yang luar biasa. Masyarakat Indonesia itu lucu sekali. Tatkala ada pilihan bupati juga sudah kita ingatkan berkali-kali, tolong pilih yang baik, yang jujur, yang amanah, meskipun nggak punya uang. Tapi rakyat Indonesia nggak peduli. Yang dipilih yang calon-calon yang mampu melakukan serangan fajar. Sehingga pemimpin-pemimpin Indonesia ini jangan harap orang baik mampu menjadi pemimpin Indonesia. Karena rakyatnya saja yang begitu banyaknya jumlahnya, yang terlalu awam dan bodoh, mereka itu selalu menyingkirkan orang-orang baik. Bahkan para ulama dan kiai yang ikut membahas masalah politik diserang mati-matian. Karena memang Indonesia itu kepingin agar yang menjadi pemimpin adalah para bajingan, para begundal, para promocora istilahnya. Kan mereka ini para pecundang-pecundang bajingan itulah yang akan memimpin Indonesia. Yang penting mereka bisa bersandiwara, pandai bersandiwara, pandai berretorika, tetapi buktinya nol. Sedangkan kita lihatlah di kampung-kampung itu banyak kiai-kiai yang berjuang dari kampung, memperjuangkan kampungnya, mendidik masyarakat dari sejak dulu tuh. Nah, kiai-kiai sudah terbukti mendidik masyarakat di kampung, kemudian sampai satu kecamatan, satu kabupaten. Tatkala membahas negara oleh orang-orang awam karena memang dikompori oleh nafsu dan setan, mereka menyerang para kiai dan ulama. Kalau bisa kiai dan ulama nggak usah, agar Indonesia tetap carut marut dipimpin oleh para bajingan begundal. Nah, inilah kenyataan Indonesia. Jadi sekali lagi ya, rakyat Indonesia kalau belum waras, belum sadar, jangan punya berharap, jangan punya harapan
bahwa orang-orang baik akan mampu menjadi pemimpin di Indonesia. Jangan pernah bermimpi sebelum rakyat Indonesia berubah cara pikirnya. Jadi sekali lagi jangan pernah punya mimpi bahwa Indonesia akan dipilih oleh orang-orang baik dan jujur. Kemudian ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Apakah sudah baik dan jujur? Sama saja. Anies Baswedan itu sama saja. Sama saja dengan Prabowo, sama saja dengan Jokowi, sama saja dengan yang lainnya. Karena memang belum ada bukti nyata ya Anies Baswedan itu misalnya nih di kampungnya sebelum dia menjabat menjadi pejabat loh ya. Perhatikanlah, kalau kiai-kiai itu apakah punya jabatan di kampung? Nggak ada. Jadi nggak ada punya jabatan, bukan sebagai kepala desa, bukan sebagai lurah, tapi lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, berjuang memperbaiki kampung. Nah kalau Anies Baswedan misalnya terbukti telah berhasil memperbaiki akhlak, mental, juga ekonomi di suatu kampung, maka itulah orang baik, orang yang berjuang. Tetapi kenyataan sampai selama ini Anies Baswedan juga nggak pernah begitu. Jadi sama saja orang-orang yang pintar retorika. Jadi rakyat Indonesia itu harus pikirnya begini nih. Kalau Anda mau milih pemimpin-pemimpin Indonesia, lihatlah track record dari awal. Sebelum dia menjabat apapun, apakah dia sudah berjuang mati-matian untuk membenahi bangsa dan negaranya? Setingkat kampungnya misalnya, setingkat desanya, setingkat kecamatan, kelurahan dan kecamatan, setingkat kabupaten. Nah orang-orang yang sudah terbiasa berjuang padahal dia tidak mendapatkan gaji, enggak punya jabatan apapun, itulah ciri-ciri pejuang sejati. Nah kalau dia tatkala misalnya jadi bupati, kemudian jadi wali kota, jadi gubernur, pintar retorika, dia itu menjalankan uangnya negara, uangnya rakyat. Uangnya rakyat dijalankan, kemudian punya program, itu wajar enggak? Paham enggak? Nah orang Indonesia enggak, kiai-kiai yang lillahi ta'ala ikhlas berjuang dari awal, kemudian ingin agar bangsa dan negara ini baik, sehingga para kiai terpaksa harus ikut ngomong masalah politik. Nah orang-orang awam di Indonesia itu alergi. Kalau bisa kiai itu hanya ngaji doang. Nah karena saking bodohnya rakyat Indonesia, yang namanya politik itu ngaji yang tingkat tinggi. Paham enggak? Namanya siasat strategi, kita harus tahu tentang psikologi manusia yang baik, manusia yang buruk, manusia yang benar-benar jujur, manusia yang pendusta, pembohong tetapi sok jujur. Jadi politik tingkat tinggi, ngaji tingkat tinggi itu ngaji politik. Nah kalau politik di Indonesia ini banyak diurus oleh para kiai-kiai yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual, insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah rakyat Indonesia saking bodohnya dikira ngaji itu tentang bab sholat, bab zakat doang. Ngaji itu tentang kesejahteraan seluruh rakyat, baik itu di dunia apalagi di akhirat. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu